Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Siam Pangastuti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Implementasi Pendekatan Saintifik pada Metode Pembelajaran Ekonomi atau Akuntansi di SMAN 1 Kartasura. Berbicara tentang pendekatan saintifik pada pembelajaran pasti berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan satu hal yang mendasar dalam menentukan kemajuan bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri, jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMK atau SMA, dan dilanjutkan perguruan tinggi. Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kurikulum terbaru nomor 60 tahun 2014, yakni kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter. Tujuannya diterbitkan kurikulum ini agar meningkatkan pendidikan kualitas Indonesia. Para anak didik di Indonesia lebih memiliki sifat yang berkarakter, memiliki pemahaman yang luas atau wawasan yang luas, memiliki skill, dan memiliki sopan santun dan rasa disiplin yang tinggi. Namun kita semua ketahui tidak semua tujuan itu dapat dicapai dengan mudah, selalu ada kendala-kendala yang menghalanginya. Nah, kendala yang terjadi pada penerapan kurikulum 2013 ini khususnya dirasakan oleh para guru. Nah, karena mungkin dalam penyesuaiannya itu sedikit tidak terbiasa, dan ada beberapa faktor lainnya juga seperti guru belum siap untuk mengubah pola pikir siswanya, karena di kurikulum 2013 siswa diharuskan aktif dalam proses pembelajaran dan dalam presentasi. Nah, di sini guru merasakan kesulitan untuk mengubah pola pikirnya, juga kesusahan menaikkan rasa ingin rasa belajar yang tinggi. Selanjutnya yaitu pada kurikulum 2013 banyak mata pelajaran yang dirampingkan menjadi satu, sehingga mungkin dalam satu pelajaran atau tema itu gurunya tuh hanya satu gitu, hanya satu itu saja yang harus mencakup pelajaran, harus dapat mengajar dari semua tema itu tersebut. Nah, di sini guru yang lainnya juga dapat kehilangan tugas dan jam mengajarnya. Hal kesulitan ini juga terjadi pada SMAN 1 Kartasura, di mana tempat observasi saya pada PLP 1. Di sana faktor pertama yang menghambat kinerja guru yaitu sulitnya mengubah pola pikir siswa-siswinya dan meningkatkan rasa ingin belajarnya. Terus bagaimana sih caranya agar kendala-kendala ini dapat teratasi? Pastinya kita membutuhkan sebuah solusi. Nah, pada kurikulum 2013 ternyata ada sebuah metode pembelajaran yang dinamakan pendekatan saintifik. Tujuannya diterapkan metode saintifik dalam proses pembelajaran yaitu untuk meningkatkan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan mandiri dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, dan menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, bukan sebuah keharusan, dan mengembangkan karakter peserta didik itu sendiri. Pendekatan saintifik ini menuntut peserta didik agar memiliki pemikiran yang luas, memiliki keterampilan dalam pembelajaran ekonomi akuntansi. Metode pendekatan saintifik ini kemungkinan sudah diterapkan di seluruh sekolah guna mencapai tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Nah, dari sinilah sehingga saya ingin melakukan penelitian yang mengenai implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran ekonomi atau akuntansi di SMAN 1 Kartasura. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu
Berdasarkan latar belakang terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses penerapan metode saintifik pada pembelajaran ekonomi akuntansi di SMAN 1 Kartasura, apa saja kesulitan dan hambatan yang terjadi pada proses penerapan metode saintifik pada pembelajaran ekonomi atau akuntansi di SMAN 1 Kartasura. Terus bagaimana solusi atas hambatan yang terjadi pada proses penerapan metode saintifik. Tujuan yang hendak dicapai pada proposal penelitian saya yaitu mengetahui hasil dari penerapan metode pembelajaran saintifik pada SMAN 1 Kartasura. Yang kedua, melakukan kajian terhadap implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran ekonomi akuntansi di SMAN 1 Kartasura. Manfaat penelitian saya yaitu bagi mahasiswa, proposal penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk membuat proposal lainnya. Bagi guru ataupun murid, proposal penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran saintifik. Dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, tinjauan pustaka saya pada penelitian ini yaitu penelitian yang relevan atau penelitian yang dahulu yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianto MAK, penerapan metode pembelajaran pendekatan saintifik dalam pembelajaran di pendidikan dasar Malang. Penelitian yang dilakukan oleh MF Asnan Rahmita Yuliana Ghazali dengan judul Implementasi Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika. Penelitian yang dilakukan oleh Bangkit Dwi Nugroho, Sriwiturahmi Sohidin dengan judul Implementasi Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Akuntansi di SMK Surakarta. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rohmatillah R. pada tahun 2015, analisis penerapan kurikulum 2013 mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setiose dengan judul Penerapan Pembelajaran dengan menggunakan metode saintifik dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 3 Pati tahun ajaran 2014-2015. Mungkin hanya segitu saja penelitian yang relevan yang saya presentasikan karena saya memiliki 15 judul penelitian di sini, jadi saya persingkat saja. Oke, landasan teori. Landasan teori yang mendasari proposal penelitian saya itu kurikulum. Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan yang dibentuk sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang menggantikan KTSP. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter yang di dalamnya memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan juga perilaku siswa. Untuk tercapainya tujuan pendidikan diperlukannya perantara untuk perantara untuk mencapai itu semua. Nah, di sini perantara yang berperan penting yaitu merupakan seorang guru. Guru merupakan orang tua kedua siswa saat berada di sekolah. Guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, juga mengajarkan nilai budi pekerti kepada siswa. Nah, di dalam ke-13 ini, guru diberikan tugas untuk menaikkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Banyaknya jenis metode pembelajaran dapat digunakan guru sebagai alat pemancing keaktifan yang dirancangkan melalui RPP, Rencana Proses Pembelajaran, yang nantinya akan diterapkan pada proses belajar mengajar di kelas. Nah, pada saat inilah metode pendekatan saintifik digunakan, yaitu dengan menggunakan metode yang digunakan
yang dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, di mana dalam metode ini siswa dituntut untuk memecahkan masalah sendiri melalui persoalan yang diberikan dengan menggunakan keterampilan melalui tahapan proses mengamati, mengklasifikasi, menanya, mengukur, dan menjelaskan. Melalui tahapan ini diharapkan siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengetahui arah dan memahami pelajaran yang diberikan dengan usahanya sendiri. RPP nanti ini akan dilaksanakan pada proses pembelajaran di kelas. Setelah dilaksanakan pada proses pembelajaran di kelas, pasti akan menghasilkan hasil dari proses pembelajaran di kelas, yaitu berupa hasil ujian atau hasil ulangan yang di dalamnya terdapat isi-isi nilai tentang bagaimana nilai pengetahuan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian saya di sini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dari dalam penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang saya gunakan yaitu SMAN 1 Kartasura dengan waktu penelitian selama 2 minggu, yaitu pada saat PLP 1. Subjek dan objek yang diteliti. Subjek yang saya teliti di sini merupakan siswi SMAN 1 Kartasura yang telah menggunakan kurikulum 2013 dan mata pelajaran ekonomi atau akuntansi. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu orang yang menjadi pusat. Nah, di sini saya ingin meneliti bagaimana respon dari siswa atau siswi SMAN 1 Kartasura yang telah menggunakan metode pendekatan saintifik ini sendiri. Data dan sumber data. Data primer. Data primer digunakan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Nah, data primer di sini didapatkan melalui informan, yaitu informan di sini yaitu siswa-siswi SMAN 1 Kartasura itu sendiri dan guru yang mengajar. Data sekunder. Data sekunder di sini merupakan data yang digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui data primer. Data sekunder di sini berbentuk kertas ujian dan hasil ulangan siswa dan siswi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya mengumpulkan dengan cara observasi, yaitu mengamati bagaimana sistem pembelajarannya di dalam kelas. Setelah itu saya melakukan wawancara kepada seorang guru ataupun murid yang telah menerapkan metode pembelajaran saintifik ini. Apakah ada kesusahan di dalam penerapannya? Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Nah, di sini yang saya wawancara itu bukan hanya satu orang saja, namun dari beberapa guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi dari kelas 10, 11 maupun 12. Nah, di sini saya akan membandingkan jawabannya apakah ada perbedaan atau lebih banyak kesamaannya. Teknik analisis data. Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Maka dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Jadi pada saat kita menggunakan metode penelitian kualitatif, itu lebih cenderung menggunakan banyak kalimat daripada angka. Di sini kita akan mengumpulkan berbagai bentuk kalimat atau hasil wawancara, hasil observasi,
hasil tanya jawab kita kepada orang yang wawancara dalam bentuk kalimat sebagai hasil penelitian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak kata maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.